Episode 33. Pertama-tama kita bergegas menjemput O dan V di sekolah, memastikan mereka aman. Ilo berdiri, menekan tombol di dinding kapsul, memasukkan tujuan. Kami bertiga sudah duduk berdekatan. Kapsul itu didesain berdesing pelan, mengambang, kemudian seperti batu yang dilemparkan, segera melesat cepat, dengan mulus tanpa terasa, meluncur di jalur yang gelap. Kalian baik-baik saja? Ilo bertanya. Ilo memerhatikan Sally yang masih menunduk menatap lantai kapsul. Aku mengangguk. Sally hanya cemas soal orang tuanya. Lagi pula untuk remaja usia 15 tahun yang tersesat di dunia aneh ini, siapa pula yang tidak akan cemas? Kecuali Ali si jenius itu, yang bahkan boleh jadi mau menetap di dunia ini. Tapi kami baik-baik saja. Setelah menjemput O dan V, kita akan segera mengungsi keluar kota. Kami punya rumah peristirahatan di Teluk Kota. Tempat itu sering digunakan AF. Jadi, memiliki sistem keamanan yang baik. Di sana kita bisa lebih tenang memikirkan jalan keluar agar kalian bisa pulang. Aku janji akan membantu kalian. Ilo mencoba menghibur. Aku mengganggu lagi, bilang terima kasih. Lengang sejenak. Hanya desing kapsul yang melesat cepat dengan dalam lorong gelap. Bagaimana kapsul ini bergerak di lorong? Tidak ada bantalan relnya. Ali bertanya. Menyuruhku menerjemahkan kepada Ilo. Sejak tadi Ali asik memperhatikan kapsul. Dengan teknologi magnetik, Ilo tidak keberatan menjelaskan. Dengan senang hati, terbalik denganku yang malas menerjemahkan pertanyaan Ali. Kapsul mengambang di lorong, lantas bergerak karena perbedaan medan magnet. Ada ratusan lorong kereta di bawah tanah dan ada ribuan kapsul yang bergerak dalam waktu bersamaan sesuai dengan tujuan dan jalur masing-masing. Kalian akan pusing melihat peta jalurnya. Semua dikendalikan sentral sistem transportasi kapsul secara otomatis. Sistem tersebut presisi sekali, hingga hitungan sepersekian detik. Agar seluruh kapsul yang bergerak dengan kecepatan tinggi tidak saling ambil jalur, mendahului atau bertabrakan di persimpangan. Ali mendengarkan dengan wajah antusias. Kalian pernah memperhatikan organ paru-paru? Yang di dalamnya terdapat ribuan pipa super mini untuk mengalirkan udara. Dengan desain yang rumit dan berjabang ke sana kemari, dalam skala lebih kecil, kurang lebih begitulah sistem transportasi kapsul bawah tanah ini. Kita tidak memerlukan pengemudi kapsul. Semua kapsul bergerak otomatis. Kecuali dalam situasi darurat, kemudi manual bisa diaktifkan. Tapi siapa yang nekat membawa kapsul secara manual dalam sistem otomatis dengan ribuan kapsul lain yang melintas kemana-mana? Itu amat berbahaya. Ilo menjelaskan lebih detail. Ali semakin tertarik, tapi percakapan kami terhenti oleh sesuatu. Aku menatap layar televisi di dinding kapsul yang mendadak berganti siaran berita. Breaking news. Gambar di layar televisi terlihat putus-putus, kadang jelas, kadang bergaris. Pembawa berita, laki-laki yang dengan pakaian gelap menyampaikan berita dengan latar suara dentuman dan seruan orang panik di belakangnya. Penduduk kota Tisri, berikut ini adalah laporan terkini setelah serangan besar-besaran mengejutkan dari tadi pagi di tower sentral yang dipimpin oleh Panglima Bayangan. Aku dan Ilo saling tatap. Laporan terkini. Sepertinya kami ketinggalan update berita. Atau semua bergerak cepat sekali seperti yang dikhawatirkan AF. Kami sekarang melaporkan langsung dari tower sentral. Pertikaian politik yang meruncing beberapa jam lalu sepertinya telah mencapai puncaknya.
6 dari 8 panglima pasukan bayangan menyatakan bergabung dalam penguasa baru. Belum ada konfirmasi apapun tentang sisanya. Apakah memilih membubarkan diri atau lebih serius lagi? Tetap setia dengan komite kota lama, memutuskan melawan habis-habisan. Menurut sumber terpercaya kami, 3 anggota komite kota dilaporkan tewas dalam penyerbuan mengejutkan tadi pagi. Ini tragedi paling serius sepanjang 1000 tahun terakhir. Perebutan kekuasaan secara paksa. Kami belum bisa memastikan siapa yang akan menjadi ketua komite kota. Atau apakah komite kota akan dibubarkan, diganti dengan sistem pemerintahan yang baru. Tower sentral belum bisa dimasuki siapapun. Dijaga ketat pasukan bayangan yang mendukung penguasa baru. Ilo ikut menatap layar televisi. Wajahnya tegang. Gambar-gambar bergerak cepat. Asap tebal terlihat di menara dengan banyak cabang bangunan balon itu. Beberapa bangunan balon terlihat gompal, terbakar. Masih terdengar dentuman keras, pertanda pertempuran terus berlangsung. Menurut klaim penguasa baru, siapapun mereka yang sekarang menguasai Tower Sentral, sebagian besar tempat penting pemerintahan telah mereka kuasai. Mereka juga mengklaim 9 dari 12 akademi seluruh negeri telah menyatakan kesetiaan kepada mereka. Jika pernyataan ini benar, hal tersebut akan membuat peta politik berubah signifikan. Karena selama ini akademi adalah penyeimbang pihak pemilik kekuatan. Penguasa baru juga menyatakan sistem transportasi, sistem penyiaran, dan sistem penting lainnya juga telah dikuasai dan diusahakan secepat mungkin berjalan normal seperti biasa. Hingga waktu yang belum ditentukan, pasukan bayangan akan terus berjaga-jaga di seluruh tempat. Razia akan diberlakukan, limitasi waktu bepergian dan tempat tujuan akan segera diterapkan. Jam malam efektif berlaku selama mulai malam ini. Penguasa baru telah mengkonfirmasi seluruh sistem lorong berpindah ditutup untuk sementara waktu, hingga semua sistem keamanan pulih. Penduduk diimbau untuk tetap tenang di rumah segera masing-masing, dan menggunakan cara konvensional jika mau bepergian. Setelah 1000 tahun dipimpin komite kota, dewan yang dipilih penduduk, hari ini seluruh negeri dikuasai kembali oleh pemilik kekuatan. Belum ada pengamat yang berani memberikan komentar atau spekulasi atas masa depan negeri ini. Semua orang berhitung dengan keamanan masing-masing. Sementara itu kerusuhan mulai pecah di berbagai tempat. Pertikaian politik ini akan semakin memperuncing perdebatan tentang para pemilik kekuatan. Kami juga belum peroleh kepastian apakah acara karnaval festival tahunan nanti malam akan terus berlangsung sesuai rencana atau dibatalkan. Tetapi dengan berlakunya jam malam, karnaval sepertinya akan dibatalkan. Itu berita tentang apa, Ra? Ali berbisik, bertanya. Aku menghela nafas, menjawab pendek. Kerusuhan. Kerusuhan? Ali memastikan. Dia menunjuk ke layar dinding kapsul. Bukankah tayangan berita di televisi tidak sederhana itu? Ada yang mengambil alih pemerintahan, kudeta atau apalah istilahnya. Aku menjelaskan lebih baik. Mereka menyerang tower sentral dan berbagai tempat pemerintahan tadi pagi. Mungkin bersamaan dengan menyerang gedung perpustakaan. Siapa yang melakukannya? Aku menelan ludah. Tidak disebutkan dalam berita. Mereka hanya menyebut dengan istilah para pemilik kekuatan. Mungkin dugaan Af benar, Tamus yang melakukannya. Dia dibantu dengan sebagian besar pasukan bayangan. Mungkin itu pasukan militer di dunia ini. Tamus? Itu sosok tinggi kurus yang ada di aula sekolah? Tanya Sally. Aku mengangguk. Dia dan rombongan sirkusnya itu sibuk sekali ternyata akhir-akhir ini. Ali berkomentar santai, mengangkat tangannya. Seolah mengingatkan kemarin dia sempat memukul kepala salah satu dari mereka dengan pemukul bola kasti. Aku melotot kepada Ali. Tidak bisakah dia sedikit serius
Pamus jelas berbahaya, dan sekarang masalah kami ditambah dengan pertempuran menembak di kota ini. Siaran itu terhenti sejenak. Pembawa acara terlihat menerima konfirmasi berita di tengah siaran langsung. Dalam situasi darurat, sepertinya berita super penting bisa datang kapan saja, termasuk saat siaran. Penduduk kota Tisri masih bersama kami dalam breaking news. Kami baru saja memperoleh informasi bahwa masih ada beberapa pusat pemerintahan yang belum berhasil dikuasai pasukan bayangan di bawah komando penguasa baru. Baik, kita akan segera terhubung dengan salah satu kameramen yang berada di perpustakaan sentral. Sally memegang tanganku. Meskipun tidak mengerti kalimat pembawa acara, gambar di layar televisi segera diganti dengan lapangan luas, berumput hijau dengan 2 air terjun besar di kanan dan kirinya. Ribuan orang dengan pakaian gelap dan pakaian yang dikenakannya 8 orang. Seperti yang dikenakan 8 orang saat datang ke aula sekolah, terlihat mengapung gedung besar yang baru saja kami datangi beberapa jam yang lalu. Asap hitam mengepul di mana-mana. Suara dentuman terdengar menyusul, lebih hebat dibandingkan dentuman di tower sentral. Penduduk biasa, sepertinya pengunjung dan pegawai perpustakaan itu berlarian panik, berseru-seru. Wajah Ilo di sebelahku terlihat tegang. Hingga detik ini pertempuran masih berlangsung sengit di perpustakaan sentral. Setidaknya ada 1.000 anggota pasukan bayangan yang menyerbu perpustakaan. Dan kondisi gedung terlihat hancur sebagian. Ini amat menarik, karena selain pertanyaan bagaimana perpustakaan bisa bertahan memberikan perlawanan sejauh ini, pertanyaan berikutnya adalah, yang lebih penting, entah apa yang hendak mereka kuasai di sana. Karena setahu kami, ayolah, siapapun bisa meminjam buku secara baik-baik. Sepanjang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan, tanpa perlu membawa 1.000 anggota pasukan bayangan. Aku menatap layar televisi di dinding kapsul tanpa berkedip, bahkan mengabaikan kalimat pembawa acara di layar televisi, yang entah sedang bergurau atau karena situasi panik mencekam ini justru tidak menyadari mengucapkan kalimat tersebut. Bagaimana dengan Af? Aku bertanya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan dia, Ra. Ilo menggeleng. Sejak kecil aku tahu dia lebih dari seorang pahlawan. Pustakawan. Aku mencemaskan hal yang lebih penting dari itu, si sulung Ili. Aku harus mengontak dia di akademinya sekarang. Ilo menekan peralatan di pergelangan tangannya. Apa yang sedang terjadi dengan gedung perpustakaan tadi, Ra? Sally bertanya. Layar televisi di dinding kapsul sudah berganti lagi, menyiarkan di lokasi lain. Pasukan itu berusaha masuk ke bagian terlarang. Aku menjawab pelan. Apakah orang-orang berpakaian abu-abu tadi masih di sana? Aku menggeleng. Aku tidak tahu, Sel. Mereka masih menyerbu gedung perpustakaan. Seluruh kota sepertinya sedang perang. Ali bergumam di sebelah kami. Ini buruk sekali. Kita baru pertama kali mengunjungi dunia ini, mereka malah perang. Seharusnya ini studi tour yang seru, malah sebaliknya, kerusuhan di mana-mana. Aku dan Sally melotot ke arah Ali. Tidak bisa. Ilo lebih dulu berseru cemas. Ili tidak bisa dikontak, akademinya juga tidak bisa dihubungi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku. Ikut cemas. Kita tetap menuju sekolah O. Ilo menghela nafas. Berusaha tenang. Baik, kita urus satu persatu. Semoga Ili baik-baik saja. Semoga akademinya tidak melibatkan diri dalam kekacauan ini. Aku lebih mencemaskan Ili. Sayangnya, belum habis kalimat. Cemas Ilo, kapsul kereta yang kami naiki mendadak terbanting ke arah lain. Berbelok tajam. Keluar dari jalur tujuan. Sally berseru kaget. Ali berpegangan ke kursi. Kami nyaris terbanting ke lantai kapsul.
Ada apa? Aku menoleh ke arah Ilo. Ilo menggeleng. Dia juga mencengkram pegangan tiang kapsul. Kapsul meluncur cepat, terus menukik, turun tajam. Dan sebelum kami sempat tahu kemana tujuannya, kapsul sudah masuk ke sebuah ruangan besar dan megah. Stasiun sentral.